Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Serlina Rantekada, asal sekolah SMA Negeri 3 Tanah Toraja. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Kategori 1, gelombang kedua, LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Saat ini saya akan melakukan praktik pembelajaran aksi 2. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siap belajar? Siap. Oke. Coba untuk lepas topinya nak. Yang lain rapikan bajunya supaya kita semua siap belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba secara serempak yang bertugas hari ini untuk berdoa, silakan pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita tenang dan berdoa. Yang beragama Islam, saya Oke, terima kasih Syahidah ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, kelas ada yang tidak hadir. Oke, semua hadir ya. Ya, sebagai bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyi lagu nasional. Silakan berdiri. Kami
tiada. Nah, ini adalah ungkapan perasaan seorang penyair ketika dia sedang jatuh cinta. Puisinya itu bertema tentang cinta, perasaan yang berbunga-bunga. Itu ya. Nah, materi kita hari ini adalah menulis puisi. Coba lihat di layar, ada KD. Nah, KD 4.8. Menulis puisi bertema sosial, budaya, dan kemanusiaan dengan memperhatikan struktur fisik dan struktur batin dari puisi. Di sini, indikator pencapaian kompetensi, kalian harus menyusun puisi bertema sosial, budaya, kemanusiaan dengan memperhatikan struktur puisi. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu kalian harus mampu menulis puisi bertema sosial, bertema budaya, bertema kemanusiaan dengan memperhatikan struktur dari puisi. Manfaatnya adalah kalian dapat menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan berbahasa. Kebetulan di sini semua adalah jurusan bahasa. Jadi, sebagai anak bahasa, kalian harus mampu memiliki jiwa kebahasaan yang tinggi. Kalian beda dengan jurusan yang lain. Ya, jurusan yang lain misalnya fokus dengan IPA, fokus dengan alam, fokus dengan sosial. Tapi kalian harus fokus dengan bahasa. Nah, salah satunya adalah kalian harus berlatih menulis puisi. Oke. Jadi, sebentar ibu akan membuat kelompok. Jadi ibu di sini menyiapkan ada 4 jenis permen. Kalian nanti secara acak mengambil permen ini satu orang satu untuk menentukan teman kelompok. Oke. Tapi sebelumnya itu coba disimak pembelajarannya. Tadi temannya mengatakan bahwa puisi itu adalah ungkapan perasaan dari seseorang atau penyair. Nah, puisi di sini adalah ungkapan ide, isi perasaan. Ketika kita kecewa, ketika kita jatuh cinta, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ketika kita sedang menolak ketidakadilan yang terjadi, kita ungkapkan dalam sebuah tulisan. Itulah namanya puisi. Paham? Kemudian, ciri-ciri dari puisi. Yang pertama itu adalah puisi itu memiliki bahasa yang padat. Bahasa yang memiliki makna konotatif. Konotatif di sini artinya bermakna tidak sebenarnya. Jadi, bedakan kenyataan makna sebenarnya dengan konotatif atau konotasi. Kemudian dia bersifat sugesti, artinya bisa mempengaruhi orang lain. Saya membacakan puisi cinta, yang sedang jatuh cinta itu seolah-olah merasakan perasaan saya. Ya, jadi ciri-ciri puisi di sini yang pertama itu dia memiliki bahasa yang padat, bahasa yang kaya dengan makna. Meskipun puisinya itu singkat, tetapi dia punya makna yang padat. Kemudian dari segi bentuknya, puisi itu tersusun berupa larik-larik dan bait. Jadi puisi itu tidak ditulis secara panjang. Dia tidak seperti karangan prosa, tapi dia ditulis dalam bentuk yang pendek-pendek, ya, paragraf yang tidak selesai. Kemudian puisi seringkali mementingkan rima atau bunyi. Itu ciri-ciri dari puisi. Nah, pada dasarnya struktur atau unsur dari puisi itu terdiri atas 2 bagian. Ada yang namanya struktur fisik, kemudian ada juga yang namanya struktur batin. Struktur fisik di sini melingkupi 6 hal.
Kemudian yang kedua, struktur fisik yang kedua itu adalah diksi. Diksi di sini adalah pilihan kata. Ini yang penting dalam sebuah puisi. Ketika kita menuangkan sebuah kata dalam puisi, itu dia harus memiliki makna yang padat. Kemudian yang ketiga, imajinasi. Imajinasi itu hanya bisa dirasakan dengan panca indera. Tahu panca indera? Seperti apa? Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk lidah untuk apa lagi? Kulit untuk Oke, jadi imajinasi yang digambarkan penyair atau penulis dalam puisi itu yang namanya imaji atau pencitraan. Ombak di tepi pantai berkejar-kejaran. Nah, kira-kira itu imajinasi apa? Penglihatan, kalian bisa lihat seolah-olah ada ombak yang saling kejar-kejaran. Jadi inilah yang dinamakan imajinasi dalam puisi. Gitu. Kemudian kata konkret. Kata konkret ini sama dengan lambang, sama dengan simbol dalam puisi. Kata konkret di sini adalah kata yang padat dengan makna. Dia singkat tetapi memiliki makna yang padat, saraf dengan makna. Contoh, rawa-rawa. Kalau kita mengartikan rawa-rawa berarti sesuatu yang becek, sesuatu yang kotor, sesuatu yang berada jauh dari kota. Banyak maknanya, tetapi dia hanya terdiri dari kata rawa-rawa. Bisa dipahami? Kemudian verifikasi. Dalam puisi ada namanya verifikasi. Verifikasi ini menyangkut dua hal, rima dan ritme. Pernah dengar? Rima di sini adalah persamaan bunyi yang ada dalam puisi, baik itu di awal, tengah, dan kemudian ritme. Ritme di sini adalah naik turunnya lagu kalimat ketika kita membaca puisi. Itu adalah struktur fisik dari puisi. Kemudian untuk struktur batin itu ada empat. Ada fisik, ada batin. Yang pertama itu adalah tema. Tema di sini adalah pokok persoalan yang digambarkan dalam puisi. Apa yang dibahas dalam puisi itu adalah tema dari puisi. Nah, saat ini kita akan menulis puisi yang bertema sosial, budaya, kemanusiaan, ketuhanan. Jadi ada tema. Kemudian perasaan. Perasaan biasa disebut feeling. Ini itu adalah sikap penyair di dalam menuangkan gagasannya. Apakah dia berbunga-bunga, apakah dia jatuh cinta, apakah dia sedih, itu digambarkan dalam puisi. Gunanya itu adalah untuk mensugesti pembaca dengan menampilkan suasana, menampilkan sikap yang menggebu-gebu, jatuh cinta, kecewa di dalam tulisan. Pembaca seolah-olah larut, pembaca seolah-olah ikut, dia tersugesti. Kemudian yang terakhir, nada, suasana yang digambarkan dalam puisi. Kalau tadi sikap yang digambarkan penyair itu menyedihkan atau membahagiakan, berarti suasananya apakah dia senang, apakah dia bahagia, apakah dia rindu, itu adalah nada. Kemudian struktur batin yang terakhir adalah amanat. Jadi dalam puisi ada amanat. Apa itu amanat? Pesan. Pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada
mereka tahu bahwa saya sedang saya sedang. Sebagai alat untuk melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan bersastra, kalian itu harus mengembangkan imajinasi kalian itu dalam sebuah tulisan. Itu sebagai alat kalian mengembangkan kesastraan kalian. Karena sebagai orang bahasa, sastra itu adalah nafas. Kutuangkan kegelisahanku dalam sastra, karena sastra adalah nafas. Kemudian sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan menggunakan bahasa sebagai media komunikasi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Meningkatkan inisiatif penulisan puisi. Jadi manfaat dari puisi di sini, dengan tadinya kalian malas menulis, dengan memahami materinya kalian berinisiatif menuangkan gagasan dalam sebuah tulisan. Kemudian langkah-langkah di dalam menulis puisi. Yang pertama, tentukan tema dan judul. Yang kedua, menentukan kata kunci atau lambang atau simbol. Yang ketiga, gunakan bahasa yang bagus. Kemudian kembangkan puisi seindah mungkin. Ini adalah sebuah video pembelajaran langkah menulis puisi. Coba disimak. Aktivitas. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara dan tips untuk membuat puisi yang indah dan baik. Langkah selanjutnya adalah menggunakan kata kunci yang berkaitan keabadian tersebut. Apabila sudah tidak cukup untuk memulai membuat puisi, maka kamu tinggal mengembangkannya dalam sebuah kalimat atau lari puisi. Menggunakan gaya bahasa. Dalam menulis puisi selanjutnya adalah dengan menggunakan gaya bahasa. Salah satunya adalah dengan majas, misalnya majas perbandingan atau majas metafora. Kembangkan puisi seindah mungkin. Selanjutnya adalah mengembangkan sebuah langkah di atas menjadi puisi yang indah. Susun kata-kata, lari-lari, puisi menjadi baik-baik. Kembangkanlah menjadi satu puisi yang utuh dan bermakna. Kamu harus ingat bahwa puisi bukanlah sebuah artikel. Tulisan yang kamu buat untuk puisi harus ringkas, padat, sekaligus indah, dengan kata yang sesuai yang mewakili unsur keindahan sekaligus makna yang padat. Ya, itulah beberapa tips untuk membuat puisi yang indah dan baik. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Sampai bertemu di Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin bertanya terkait dengan video pembelajaran kita hari ini? Ada Bu. Silakan. Bagaimana cara kita menulis puisi agar benar? Bagus, pertanyaan yang cukup bagus. Jadi ketika kita ingin menulis puisi, supaya puisi itu terlihat menarik oleh orang lain, yang pertama itu adalah kita harus menentukan diksi atau mencari pilihan kata sebanyak mungkin supaya puisi itu terlihat menarik. Kita kaitkan diksi itu sesuai dengan tema. Apakah temanya tema sosial, apakah temanya tema kemanusiaan, atau ketuhanan. Nah, itu yang pertama, kita menentukan diksi atau pilihan kata. Kemudian yang kedua, kita memberikan gaya bahasa dalam puisi kita. Gaya bahasa itu misalnya memberikan majas atau bahasa kiasan dalam puisi supaya dia terlihat indah. Seolah-olah kita itu berimajinasi dengan bahasa yang sesuai dengan tema. Intinya adalah kalian harus tetap mengingat tema yang ada. Ketika kalian ingin menulis tema kecintaan, gunakan pilihan kata yang mengarah ke dunia cinta, dunia perasaan. Ketika kalian ingin menulis puisi yang
organisasi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai alat pengungkapan diri, yang kedua sebagai alat untuk melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan bersastra, yang ketiga sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan menggunakan bahasa sebagai media komunikasi. Oke, bagus sekali ya. Berarti kalian memang sudah paham tadi, sudah menyimak, sudah mendengar penjelasan terkait dengan media pembelajaran. Sekarang saya akan memberikan permen untuk membentuk kelompok. Masing-masing siswa berdiri, urutan. Ambil satu secara acak. Coba, berdiri. Acak ya. Kembali ke tempat duduk ya. Cepat nak. Permennya tidak usah dimakan, simpan saja. Coba berdiri. Babel itu kelompok 3 tempat duduknya sana. Angkat tangannya dapat gula-gula Yupi. Yupi di sini, Yupi di sini. Yupi langsung berdiri, bawa bukunya, bawa semua berkasnya. Pindah di sini. Di sini kelas Yupi, kelompok Yupi. Di sini kelompok Kopiko. Angkat tangan yang ada Kopiko. Ya, jadi NKPD-nya silakan tema budaya, mana tema budaya, ambil satu orang di sana kaca. Ya, ambil satu orang ke sana untuk NKPD. Bagikan ikut ya. Bagikan tema sosial. Tema sosial. Ya.
Untuk lemas, menahan beban. Kebutuhan kilo terpanggung, hujan keringat datang. Olahraga jiwa muda, semangat kekal mencari nafkah. Pegal tulang tidak terasa, lapar dahaga sudah biasa. Sangkir kopi jadi penghangat, sebatang rokok pukulkan dosa. Rintik hujan tak jadi penghalang, kapalkan tangan, menangkap pahala. Kesana kemari mengais rezeki, kuatkan badan, kuatkan jasa. Bawa pulang koin, pilih pulang. Sekian dari kelompok kami, bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan kritik. Terima kasih atas kesempatannya. Puisi dari kelompok 1 itu mungkin sangat bagus, tapi dalam membaca puisi jangan terlalu sering melihat teks. Jangan terlalu sering melihat teks dan mungkin penghayatannya masih kurang bagi kelompok 1. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Baik, saya pertanyaan untuk kelompok 1. Apakah makna dari puisi yang Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami kelompok 4 untuk memberikan sedikit saran kepada kelompok 1. Menurut kami, puisi yang dibuat dan telah dibacakan oleh kelompok 1 sudah cukup bagus, tetapi mungkin perlu dikembangkan dalam penggunaan bahasa seperti majas metafora atau bahasa kiasan agar puisinya lebih indah dan menarik untuk membaca. Baik, menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang apa makna dari puisi tersebut. Puisi ini bercerita tentang seorang yang sudah lansia itu bekerja mati-matian untuk mencari nafkah. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan saran yang diberikan kami. Oke, jadi yang kedua. Ini kelompok 2. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk membacakan puisi kami yang mengangkat tema ketuhanan dengan judul Kepada Tuhan. Kepada Tuhan, entah kenapa aku terlalu merindukanmu, padahal Engkau selalu di sini, di tempat ini. Itulah alasan puisiku ini. Itulah mengapa aku menulis serangkaian puisi ini. Keindahan yang agung, mengucapkan syukur atas hari yang masih bercahaya dan atas segala apa yang ada Engkau berikan kepada kami. Masih kusaksikan tawa dan tangis bergantian, masih kurasa deras hujan yang menitip kesejukan. Pada Tuhan, sebuah puisi dari jiwa yang berantakan, puisi yang entah pantas kusebut persembahan kepadanya. Tapi inilah jiwa yang lemah, namun menikmati hari demi hari yang menjadi anugerahnya bagiku, yang selalu kutitipkan dalam doaku atas segala doa kepada Tuhan. Sekian puisi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan, kami persilakan. Saran dari kami kalau membaca puisi dan hal yang berat. kami dari kelompok 3 akan memberikan tanggapan. Puisinya sudah sangat bagus dan mampu untuk membangkitkan iman setiap orang untuk
jadilah mutiara. Seseorang harus menyelam lebih dalam untuk menemukanmu. Engkau begitu istimewa hingga kerang yang kuat melindungimu. Di dalam kerang kecantikan dan kesucianmu tetap terjaga. Apa jadinya mutiara tiada? Ia tergeletak di pinggiran pantai, tergulung ombak dan terinjak-injak. Dengan sangat mudah seseorang menemukanmu. Dengan mudah kecantikan dan kesucianmu dikotori oleh debu dunia. Wahai wanita, jadilah kerang di tepi pantai. Berkali-kali ombak menghantammu, namun engkau tetap kuat pada pendirianmu. Tak ada yang mampu menggoyahkanmu. Sekian hasil puisi kami. Jika ada pertanyaan atau saran, ditikan dari kelompok lain dan semangat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami memberikan saran kepada ketiga bahwa puisi mereka kurang ekspresif dan kalau bisa dibuka maksudnya kalau sudah berbicara. Baik, saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Coba sebutkan makna dari puisi yang telah dipaparkan kepada kami. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menurut kami, karya puisi dari kelompok sosial masih kurang menarik dan masih kurang dalam pemilihan puisi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 mengenai makna kelompok 2 mengenai makna puisi yang sedang membaca. Di sini berjudul tentang kerusuhan yang mutiara, sehingga saya berikan makna seorang laki-laki yang sedang bercinta dan membunuh seorang wanita yang begitu istimewa. Sekian dan terima kasih. Ya, saya kira demikian hasil diskusi kami atas kerjasamanya teman-teman kelompok dan ucapkan terima kasih. Silakan kelompok 4. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk membacakan hasil dari karya kami dengan tema budaya dan judul kebudayaan Indonesia. Indonesiaku, negeri yang kaya berbudaya dan keanekaragamannya. Beragam adat istiadat, bahasa dan suku bangsa. Beraneka ragam flora dan fauna. Indonesia, negeri yang melimpah dan rempah, menjadi ciri khas bangsa, negeri yang dilindungi dengan keragaman dan keindahan budaya. Pulau Jawa yang kaya akan batiknya, Kalimantan yang kaya akan pohonnya, Papua yang indah dengan raja ampatnya, dan Sulawesi yang kaya akan budayanya. Sekian dan terima kasih. Jika ada dari kelompok lain yang ingin memberikan saran, kami persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Satu, di sini kami akan memberikan saran. Kalau bisa kalau puisi itu jangan terlalu monoton dan soalnya kan namanya puisi. Jadi seharusnya ada pikiran dan kalau baca. Terus itu puisinya terlalu pendek. Melanjutkan apa yang dilakukan dari kelompok 1, bahwa puisinya terlalu pendek dan cara membaca puisinya juga terlalu cepat. Mungkin karena tadi monoton, makanya terlalu cepat, jadi puisinya yang memang pendek kelihatan lebih pendek lagi. Puisinya sudah cukup bagus, tetapi lebih bagus lagi jika dalam pembacaan puisi bisa ditambah dengan gerakan bahasa, tidak hanya Saya banyak kami ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ya, demikianlah hasil diskusi dari presentasi kami. Semuanya luar biasa. Nah, pelajaran kita mungkin hanya sampai di sini. Ada yang bisa merefleksikan pelajaran kita hari
pembelajarannya juga cukup menarik dengan adanya video dan pelajaran yang ditampilkan. Selain itu, saya juga sangat senang karena semangat dalam belajar dan mengerjakan tugas ini karena LKPD-nya itu dibuat dengan warna-warni benar-benar. Oke, refleksinya terima kasih ya Kak Stella. Jadi ternyata kalian cukup menikmati pembelajaran kali ini. Itu sangat luar biasa semangatnya di dalam menulis sebuah puisi ya. Oke, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada? Coba silakan Denada menyimpulkan pembelajaran kita. Oke, terima kasih. Dapat saya simpulkan dalam pembelajaran kita hari ini bahwa ternyata dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah ada dalam pembuatan puisi, kita dapat membuat atau merancang sebuah puisi yang menarik. Dan dalam pembelajaran membuat puisi atau dalam membuat puisi sendiri, kita dapat menambah kosakata dan dapat meningkatkan keterampilan sastra kita. Oke, bagus ya. Iya, jadi anak-anak kalian itu supaya lebih mudah di dalam menulis puisi, kalian berbanyak latihan di rumah. Berlatih menuangkan isi perasaan itu di dalam sebuah tulisan. Jangan pernah takut salah. Biarkan dia mengalir seperti air. Karena kesempurnaan itu hanya milik Sang Pencipta. Jadi kalian harus menanamkan dalam diri bahwa tidak boleh takut salah. Kalaupun salah kita bisa belajar dari pengalaman. Oke, ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bergiliran untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita pulang? Silakan. Kita tenang di dalam satu doa berdoa. Karena Bapa dan Putra Tuhan Yesus, terima kasih telah membimbing menyertai kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya pembelajaran yang pada saat ini. Semoga Tuhan dapat bermanfaat dan dipakai untuk masa depan bagi semua. Dan kiranya Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang membimbing menyertai kami agar kita sampai di rumah kami dengan selamat.